Selamat sore Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu pada sore hari ini untuk belajar firman Tuhan. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan kepada kita. Dan saat ini sebelum kita lebih lagi di dalam belajar firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di dalam sorga, Allah yang kami sembah dan Allah yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu kepada kami, pemeliharaan dan pertolongan-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Dan saat ini kembali kami boleh bertemu lewat pembelajaran firman Tuhan ini. Tuhan tolong kami untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan ajarkan kepada kami melalui firman-Mu. Pimpin kami, tuntun kami dengan kehendak-Mu dan dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Hamba-Mu yang akan mengajarkan, Tuhan pelengkapi dengan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu pembelajaran firman Tuhan di kesempatan sore hari ini di dalam tangan pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan meneruskan belajar dari kitab 2 Timotius. Hari ini kita akan membaca atau mempelajari kitab 2 Timotius pasal yang kedua. Ya. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. 2 Timotius pasal kedua ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Saya baca kepada kita ayat ini demikian. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingat ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terganggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya, demikian pembacaan apa yang menjadi pokok pembahasan kita di sore hari ini. Ya, tema yang menjadi fokus kita adalah Kristus, teladan kesetiaan. Di minggu yang lalu kita telah belajar tentang sebuah pemahaman tentang harta yang berharga. Sekali lagi, harta yang berharga itu adalah
Injil. Kenapa harta yang berharga itu adalah Injil? Karena ini menyangkut tentang keselamatan daripada setiap insan manusia. Tanpa keselamatan, maka sia-sialah kehidupan kita di tengah dunia ini. Karena pada akhirnya kita akan tidak mendapatkan keselamatan jiwa kita. Itulah sebabnya di dalam pemberitaan Rasul Paulus kepada jemaat, ia selalu berusaha semaksimal mungkin agar orang yang dilayaninya mengerti tentang arti keselamatan itu. Tentu Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam memahami tentang pelayanan pemberitaan Injil, maka itu bukan hal yang gampang. Ya, ada banyak rintangan, tantangan yang dihadapi. Maka untuk menolong Timotius sebagai seorang pelayan Tuhan yang baik, yang dikatakan di dalam ayat ini, seorang pelayan Tuhan yang baik, maka harus seperti apa ia melakukan tugas pelayanannya. Nah, dalam hal ini kita memperhatikan beberapa nasihat daripada Rasul Paulus kepada Timotius. Banyak nasihat dan arahan yang diberikan kepada Timotius. Tentu Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan hanya kepada Timotius secara pribadi, walaupun surat ini ditujukan kepada dia, tetapi juga sangat bermanfaat bagi kita sampai hari ini. Apalagi bagi seorang hamba Tuhan yang di dalam keadaan zaman ini ada banyak rintangan, ada banyak tantangan yang dihadapi, yang kadang-kadang membuat seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pekerja di gereja, yang melayani Tuhan, mengalami keputusasaan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita terus didorong untuk bersemangat, tidak pernah putus asa, tetapi terus berjuang dalam tugas panggilan yang Tuhan berikan. Dan bukan hanya itu juga kepada kita setiap orang percaya atau orang Kristen. Karena kita dipanggil untuk menjadi hamba-hamba Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Walaupun ada yang ditugaskan secara khusus, panggilan khusus, yaitu para hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Tapi juga secara umum bagi kita orang percaya, di mana kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tadi saya katakan bahwa di dalam tugas itu bukan hal yang mudah. Namun kalau kita perhatikan di dalam ayat ini adalah sebuah dorongan bahwa di dalam tugas itu kita tidak akan pernah dibiarkan berjalan sendiri. Ada sumber pertolongan yang kita dapatkan. Sekali lagi kalau kita baca di dalam ayat 1. Sebab itu, ini sebuah alasan. Ini sebuah dorongan yang diberikan kepada Timotius. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi di sini diberikan sebuah nasihat bahwa kalau kita boleh melakukan segala tugas pelayanan kita, panggilan hidup kita, maka yang perlu kita ingat, yang perlu kita sadari bahwa keberadaan kita, kehadiran kita, panggilan hidup kita itu semata-mata hanya karena kasih karunia. Hanya karena anugerah Allah semata.
Dan di dalam kita mengingat akan hal itu, itulah sebabnya, ya sekali lagi, dalam hal ini Rasul Paulus ingatkan kepada Timotius. Kalau Tuhan boleh memanggil dia, kalau Tuhan boleh mempercayakan tugas pelayanan kepada dia, kalau Tuhan memberikan ya satu tanggung jawab besar kepadanya, maka sesungguhnya itu adalah kasih karunia Allah. Bukan karena kemampuan, bukan karena kehebatan, bukan karena kepintaran daripada Timotius. Demikian juga Rasul Paulus. Ia menyadari bahwa segala sesuatu yang ia bisa dapatkan oleh kasih karunia Allah. Dan di dalam memahami itu Bapak Ibu dan Saudara, itulah yang menjadi motivasi. Itulah yang menjadi pendorong bagi seseorang untuk terus giat di dalam panggilan hidupnya. Jadi di dalam bagian ini diingatkan kepada Timotius, kalau engkau boleh melayani, kalau engkau boleh melakukan panggilan itu adalah karena kasih karunia Allah. Maka jadilah kuat karena anugerah itu. Dorongan semangat, sumber pertolongan, kekuatan di dalam melakukan panggilan itu semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Keberhasilan dan kemampuan kita Bapak Ibu dan Saudara sesungguhnya berasal daripada belas kasih Allah. Hanya anugerah Allah semata. Di dalam segala tugas-tugas itu kita akan menghadapi banyak tantangan. Kita akan menghadapi banyak pencobaan. Kita akan menghadapi banyak rintangan. Maka ketika pencobaan-pencobaan yang kita hadapi semakin hari semakin bertambah, semakin meningkat, maka juga kekuatan kita harus terus bertumbuh, harus terus bertambah. Kita perlu bertumbuh menjadi semakin kuat dalam menghadapi rintangan dan pencobaan itu. Sekali lagi, karena itu didasari oleh karena kasih karunia daripada Allah. Iman kita lebih kuat. Tekad kita lebih kuat. Kasih kita kepada Allah dan Kristus itu semakin hari semakin kuat. Sekali lagi dikatakan di sini, jadilah kuat. Kesadaran akan siapakah diri kita, bahwa kita boleh ada oleh karena anugerah Tuhan, itulah yang mendorong kita untuk terus semangat di dalam tugas itu. Jadilah kuat. Ini bukan dengan maksud kita mengandalkan kekuatan sendiri. Jadilah kuat bukan berarti kita mengandalkan apa yang kita dapatkan. Jadilah kuat bukan berarti kita mengandalkan apa yang ada pada diri kita. Walaupun di dalam pelayanan, dalam tugas kita, tanggung jawab kita, kemampuan kita, talenta kita, apa yang kita miliki, kepintaran kita, dan lain sebagainya, kita juga bisa gunakan. Tetapi itu semua adalah punya keterbatasan sendiri. Tetapi ketika kita mengingat tentang anugerah Allah dalam hidup kita, maka itulah yang menjadi pendorong utama. Itulah yang menjadi motivasi utama. Itulah yang menjadi kekuatan utama bagi kita Bapak Ibu. Sekali lagi, bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kemampuan kita. Tetapi sesungguhnya
Semua hanya karena kasih karunia yang telah kita miliki dalam Kristus Yesus. Ayat 1 tadi, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Artinya sekali lagi bahwa tanpa pimpinan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa tuntunan Tuhan, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah mampu melakukan segala tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Di dalam Yohanes 1 ayat 17, kalau kita baca Yohanes 1 ayat yang ke-17, dikatakan di dalam ayat ini, Yohanes pasal 1 ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya. Kasih karunia hanya ada melalui Yesus Kristus. Kasih karunia hanya ada oleh karena anugerah yang diberikan melalui Yesus Kristus. Oleh kasih karunia kita menjadi kuat. Itu bukan oleh diri kita sendiri, tetapi karena anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita. Selanjutnya Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang dinyatakan oleh Timotius, apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius di dalam bagian ini adalah bagaimana sebuah tugas pelayanan itu tidak boleh berhenti, tetapi pentingnya regenerasi dalam pelayanan. Ya. Kita harus menyadari bahwa kita ini punya kemampuan yang terbatas. Waktu kita juga terbatas. Ya. Segala sesuatu yang kita miliki, semua ada batasan-batasannya. Waktu kita terbatas, tenaga kita terbatas, usia kita juga terbatas, dan lain sebagainya. Ya. Maka penting sekali di dalam pelayanan-pelayanan yang kita lakukan, kita tidak boleh mendominasinya. Kita tidak boleh semua adalah berpusat kepada diri kita. Karena kalau itu terjadi Bapak, Ibu, dan Saudara, maka kita melihat dampak nantinya akan sangat besar. Ya. Pelayanan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Ya. Ada banyak contoh-contoh yang kita perhatikan Bapak, Ibu. Oleh karena pola regenerasi dalam tugas pelayanan itu tidak berjalan baik. Kita kurang tahu apakah karena merasa bahwa dia adalah seorang tokoh di dalam hal ini. Ia tidak mau mempercayakan segala sesuatu itu kepada orang lain. Mungkin dia merasa bahwa orang lain itu tidak punya kemampuan dan lain sebagainya. Sehingga segala sesuatu ia yang melakukannya. Tapi tadi saya katakan Bapak Ibu, bahwa kita ini memiliki keterbatasan. Waktu kita, tenaga kita, kemampuan kita, dan lain sebagainya terbatas. Maka kalau kita tidak melakukan namanya regenerasi dalam pelayanan, maka akhirnya pelayanan itu akan menjadi berhenti. Itulah sebabnya di dalam bagian yang kita bisa lihat di sini, Paulus ingatkan Timotius, ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain.
Jadi di sini pentingnya seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, di dalam kesadarannya memahami keterbatasan waktunya, keterbatasan usianya, keterbatasan kemampuannya, maka ia perlu melatih atau mengajar orang lain untuk menjadi penerus dalam tugas pelayanan itu. Contoh konkret yang kita lihat, Yesus sendiri. Yesus memahami bahwa kehidupannya di tengah-tengah dunia ini ada batasan waktunya. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara, ia memanggil 12 murid. Ia mengajar 12 murid. Ia membimbing mereka hari demi hari. Ia melatih mereka. Dengan tujuan apa? Apa yang Tuhan Yesus inginkan. Apa maksud Tuhan bisa diteruskan oleh generasi berikutnya atau murid-muridnya. Dan kita bisa melihat sampai hari ini. Dari rasul-rasul itulah berita Injil disampaikan. Kemudian para rasul-rasul melatih, mendidik generasi berikutnya. Dan sampai hari ini, pemberitaan Injil itu terus terjadi. Nah, ini yang kita maksudkan, yang dimaksudkan dalam bagian ini, bahwa pola regenerasi dalam tugas pelayanan itu harus dan memang harus terus terjadi. Sering menjadi tantangan di dalam gereja. Ada orang-orang tertentu merasa bahwa ini adalah karena upaya, usaha, dan dia yang melakukan ini. Maka ia susah untuk apa? Mendelegasikan, meregenerasi atau melatih orang-orang yang lain. Dan dampaknya tadi saya katakan Bapak, Ibu, dan Saudara, maka pelayanan itu lama-kelamaan akan berhenti. Tetapi bagaimana kalau pola regenerasi dalam pelayanan itu dilakukan? Mempercayakan orang-orang lain untuk bisa melakukan tugas pelayanan. Maka pelayanan itu tidak akan pernah berhenti. Jadi kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius di sini. Jadi ajarkanlah, percayakanlah kepada orang-orang yang lain yang dapat dipercaya. Yang juga cakap mengajar orang lain. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini. Pertama, bahwa di dalam pola regenerasi pelayanan itu juga tidak bisa dilakukan dengan sembarang. Pokoknya siapapun. Tidak. Tetapi mereka yang bisa dipercayai. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki komitmen dalam hati mereka. Komitmen dalam hidup mereka untuk melayani dengan penuh ketaatan, dengan penuh ketulusan. Kita tidak akan bisa melakukan pola regenerasi kepada orang lain, tapi orang tersebut tidak bisa diandalkan, tidak bisa dipercayai. Orang ini harus bisa memiliki karakter atau kriteria tersendiri di dalam hal ini. Seorang yang dapat dipercayai. Dapat dipercayai di sini dalam pengertian apa? Orang ini punya ketulusan dalam tugas pelayanan itu. Hatinya murni. Ia tidak bercabang hati. Tidak mendua hati.
Sehingga dengan demikian, ketika pelayanan diberikan kepadanya, orang ini dengan komitmen yang sungguh-sungguh akan melakukan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian dikatakan juga cakap mengajar orang lain. Jadi juga ada bobot yang harus diperhatikan adalah kemampuan mereka. Kemampuan mereka dalam tugas pelayanan. Jadi walaupun di dalam bagian ini pola regenerasi dilakukan, tetapi juga harus ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Ya. Agar pelayanan ini terus berkesinambungan, tidak berhenti di tempat, tetapi terus berlangsung dengan baik, maka perlu melihat, mencari orang-orang yang memang bisa dipercayai, juga mampu pada akhirnya mereka juga bisa mengajar orang-orang yang lain. Kita bersyukur di dalam pelayanan-pelayanan di dalam gereja. Dan tentu harapan kita ke depan, pola regenerasi itu terus dilakukan. Tidak didominasi oleh seseorang. Saya sendiri menerapkan itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Pengajaran firman Tuhan tentu saya delegasikan juga, tidak didominasi sendiri. Tujuannya apa? Ya untuk bisa tanggung jawab pelayanan itu terus berkesinambungan di kemudian hari. Jadi hal-hal yang perlu Timotius percayakan kepada orang lain itu adalah segala sesuatu yang telah didengar oleh Timotius. Jadi bukan berita-berita yang lain. Ini juga yang perlu difahami. Pengajaran yang diberikan adalah pengajaran yang telah ia dapatkan dari pendahulunya. Ia tidak boleh menyampaikan sesuatu hal yang di luar daripada apa yang telah ia dengar. Jadi di dalam hal ini Bapak, Ibu, dan Saudara, penting sekali kehati-hatian bagi kita. Misalkan dalam pengajaran firman Tuhan dengan doktrin kita itu doktrin Calvin, maka pengajaran yang kita dapatkan dan juga fokus pelayanan yang diberikan, maka harus berdasarkan dengan dogma yang kita miliki. Tidak boleh di luar daripada itu. Karena ini akan memiliki dampak yang sangat besar, berbahaya sekali. Ketika orang-orang lain mengajarkan ajaran-ajaran yang lain, sedangkan yang diajarkan tidak atau belum memiliki dasar yang kuat, maka ini mengakibatkan apa? Penyimpangan. Sekali lagi, kenapa terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan itu? Oleh karena orang-orang tersebut tidak konsisten terhadap apa yang telah mereka pelajari, dapatkan. Tetapi mereka mencoba hal-hal yang lain. Tentu ini memiliki dampak yang sangat besar. Paulus ingatkan kepada Timotius, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Jadi Timotius diajarkan agar ia tidak mengajarkan ajaran-ajaran yang lain di luar daripada apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Kehati-hatian ini diingatkan oleh karena beberapa rekan pelayanan daripada Timotius akhirnya menyimpang, mengajarkan hal-hal yang lain, sehingga kesesatan timbul. Ini perlu difahami dan dimengerti bahwa
Kalau gereja kita misalkan mengajarkan doktrin daripada Calvin, maka itulah dogma yang terus kita harus dapatkan di dalam pelayanan dan pengajaran. Ya. Mereka juga harus menjadi orang yang setia, ya. Yang cakap, dapat dipercaya untuk mengajar orang lain. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, seorang yang boleh ambil bagian dalam pelayanan harus mereka yang telah ditunjuk oleh yang sudah memegang jabatan itu. Ya, jadi tidak sembarangan juga orang lalu melakukan tugas-tugasnya tanpa dipercayakan oleh yang memiliki otoritas. Ya. Kehancuran, kesesatan sekali lagi terjadi oleh karena ada orang-orang yang merasa ia punya kemampuan, tetapi ia tidak diberikan otoritas oleh yang memiliki otoritas itu. Ya. Nah, sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa orang-orang yang diberikan tugas pelayanan adalah mereka-mereka yang telah dipercayakan untuk mengambil bagian dalam pelayanan itu. Tentu sekali lagi di dalam tugas ini bukan hal yang mudah. Maka Rasul Paulus dikatakan di dalam ayat 3, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya. Jadi diberikan dorongan dan diberikan contoh-contoh yang harus dilakukan di sini. Yaitu apa? Teladan dan keteguhan dalam tugas itu seperti seorang prajurit. Ya. Di sini semua orang Kristen adalah prajurit-prajurit Kristus. Kita adalah semua dipanggil sebagai seorang prajurit yang melakukan tugas kita dengan baik. Maka sebagai seorang prajurit, ia harus bisa membuktikan diri bahwa ia adalah seorang prajurit yang baik. Seorang prajurit yang baik, ia harus setia kepada pemimpinnya. Seorang prajurit yang baik, ia harus tetap teguh dalam tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dan seorang prajurit yang baik, ia tidak boleh berhenti dalam segala perjuangan sampai tugas tanggung jawab itu selesai. Sebagai seorang prajurit Kristus, kita tidak boleh dikatakan di sini jangan kita memusingkan diri kita dengan apa yang kita dapatkan atau penghidupan kita atau urusan-urusan tentang apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan lain sebagainya. Ya. Tentu di dalam bagian ini bukan berarti seorang pelayan Tuhan, ia tidak perlu tentang masalah ekonominya. Tidak. Karena kita telah belajar beberapa waktu yang lalu bahwa kebutuhan, apa yang harus dapatkan oleh seorang pelayan Tuhan itu adalah sebuah tanggung jawab daripada jemaat. Ya, bagaimana mereka memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan daripada pelayan atau yang ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan rohani. Ya. Itulah sebabnya di dalam bagian ini seorang prajurit tidak boleh memusingkan diri. Apa tujuannya Bapak, Ibu, dan Saudara? Supaya ia bisa memfokuskan dirinya kepada panggilannya. Dengan sepenuh hati ia bisa menuruti, menaati setiap perintah-perintah yang diberikan pimpinan kepadanya. Sehingga dengan demikian ia menjadi memiliki fokus dalam menyelesaikan segala
tugasnya dengan baik. Ya. Tapi kalau ia tidak fokus oleh karena beberapa macam hal yang harus ia pikirkan, maka pelayanannya tidak akan menjadi baik. Ya. Jadi pertama-tama sebagai seorang prajurit, ya, contoh yang diberikan, dia harus menjadi seorang pejuang yang luar biasa. Kemudian diambil contoh lagi tentang seorang olahragawan. Ya. Seorang olahragawan maka tujuannya adalah untuk menjadi juara, untuk mendapatkan kemenangan. Ya. Tentu dalam hal ini ia tidak boleh melakukan hal-hal yang curang. Artinya apa? Seorang olahragawan untuk bisa menang, maka ia harus mengikuti setiap aturan-aturan yang telah diberikan. Ia tidak boleh bertindak menurut apa yang ia inginkan. Harus berjuang menurut peraturan itu. Sehingga akhirnya Bapak Ibu dan Saudara dikatakan di sini, apabila ia bertanding menurut peraturan tersebut, maka ia akan memperoleh mahkota. Mahkotanya apa? Juaranya. Tujuan akhirnya apa? Mendapatkan keberhasilan. Ya. Jadi dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan hari ini, apa tujuan hidup kita? Apa sasaran hidup kita? Yaitu apa? Untuk menyelesaikan tanggung jawab pelayanan itu. Agar kita bisa mendapatkan mahkota kehidupan yang akan dianugerahkan Allah kepada kita pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita mendapatkan hasil daripada perjuangan-perjuangan yang telah kita lakukan semasa kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Contoh yang lain yang diberikan oleh Paulus di sini adalah seorang petani. Ya. Seorang petani untuk bisa menikmati hasil daripada usahanya, maka ia harus bekerja keras. Ya, tanpa bekerja keras, maka ia tidak akan bisa mendapatkan hasil. Ia juga harus menjadi seorang yang rajin. Dan ia juga harus menjadi seorang yang sabar di dalam menanti waktunya untuk menuai hasil daripada pertanian atau pekerjaannya. Ya. Jadi seorang petani ia harus bekerja keras. Ya, mulai dari awal menggarap tanahnya, ya, menyemaikan bibitnya, memelihara bibitnya, segala gangguan, ya, hama daripada tanaman ia harus basmi. Dan itu butuh kerja keras, butuh tenaga, butuh kesabaran, butuh kerajinan. Ya. Dan pada akhirnya ia akan bisa mendapatkan hasil dari apa yang telah ia lakukan. Nah, ini contoh-contoh yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius agar ia terus berjuang, ia tidak boleh berhenti walaupun tantangan ada, walaupun rintangan ada. Tapi ia terus melakukan itu dalam kehidupannya. Nah, sebagai seorang prajurit Kristus, maka ia juga perlu diingatkan tentang teladan daripada Kristus. Ya. Teladan daripada Yesus yang telah ia berikan kepada kita. Di mana ia bisa menyelesaikan segala apa yang telah ditugaskan oleh Bapa kepadanya. Ia tidak berhenti di tengah jalan. Ia terus melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Itulah sebabnya di dalam bagian ini, ya, Rasul Paulus ingatkan agar Timotius harus terus mempertimbangkan hal-hal yang telah diingatkan kepadanya sehingga ia tidak salah di dalam hal ini. Ia harus menggunakan segala kemampuan potensi yang ada pada dirinya.
Dan itu semua hanya karena anugerah daripada Tuhan. Ia harus mempertimbangkan dengan matang untuk berperilaku dengan baik, maupun untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Bahwa kalau selama ini ia menghadapi banyak rintangan, ada banyak tantangan, maka itu jangan membuat ia menjadi lemah. Tapi ia harus bangkit dari situasi tersebut. Ya. Di dalam segala keterbatasan itulah Paulus bukan saja memberikan dorongan, tetapi doa Paulus juga untuk Timotius kalau kita membaca di dalam ayat 7. Walaupun kalimatnya sangat sederhana, tetapi itu adalah sebuah doa yang disampaikan Paulus. Ya, di dalam ayat 7 saya baca kepada, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Allah sumber pertolongan. Allah itulah yang memberikan pengertian kepada kita. Jika Allah yang memberikan wahyu dalam firman-Nya tidak memberikan pengertian di dalam hati, maka kita bukanlah siapa-siapa. Oleh karena pertolongan Tuhan, hikmat daripada Allah, itulah yang memampukan segala sesuatu kita bisa lakukan dengan sebaik-baiknya. Kita ingat bagaimana seorang Raja Salomo di dalam kepercayaan untuk memimpin bangsa Israel. Ia sadar ia masih muda, tapi ia memohon hikmat daripada Tuhan. Dan ketika ia diberikan hikmat, maka ia bisa melaksanakan tugasnya sebagai seorang raja yang penuh hikmat. Tentu juga kepada kita Bapak Ibu dan Saudara. Doa Paulus kepada Timotius bahwa Tuhan itu adalah sumber daripada pengertian. Nah, itulah sebabnya di dalam segala hal kita memohon pimpinan Tuhan. Ya, kita harus mengerti apa yang Tuhan mau bagi kita. Kita harus menanyakan seperti apa yang Tuhan inginkan yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Susah iya, berat iya. Tetapi di balik semua itu, mari kita bertanya, Tuhan, kira-kira apa yang menjadi kehendak-Mu di balik semua peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ya, itulah sebabnya memohon pengertian daripada Tuhan. Kemudian Paulus ingatkan Timotius sekali lagi bahwa bagaimana Kristus telah memberikan contoh yang baik dalam tugas pelayanan. Ayat 8. Ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Artinya, sasaran, tujuan, dan segala fokus pelayanan hanya satu beritanya, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia. Yesus Kristus yang adalah raja di atas segala raja. Makanya dikatakan di sini keturunan daripada Daud. Dan itulah fokus daripada pemberitaan Injil. Itu fokus daripada pelayanan kita. Bagaimana dunia ini mengenal akan Kristus. Bagaimana dunia ini tahu siapakah Yesus itu. Maka satu sukacita yang luar biasa Bapak, Ibu, dan Saudara ada dalam hati kita. Ketika orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka kemudian mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan itu adalah sumber kebahagiaan yang luar biasa. Kenapa? Satu jiwa boleh diselamatkan. Berita Injil membuat kita
setia dengan pengakuan iman kita. Karena kita telah mendapatkan manfaat daripada berita Injil itu. Teladan Kristus yang sabar memikul salib, mengabaikan kehinaan, dan sekarang diberikan kedudukan, yaitu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Setelah berjuang, melewati banyak tintangan, melewati banyak rintangan, sekarang ia bisa mencapai dan diberikan kedudukan yang lebih oleh Bapaknya. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Seorang yang dipercaya. Seorang yang diberikan otoritas. Ya, sungguh luar biasa Bapak, Ibu, dan Saudara dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kalau Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, maka sesungguhnya itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita boleh dipakai oleh Tuhan. Maka itulah kenapa Paulus selalu juga mengikut jejak daripada Kristus. Ia tahu siapakah Yesus. Ia tahu bahwa ia boleh diselamatkan hanya karena anugerah Allah. Maka di dalam hidupnya sebagai rasa syukurnya, ia juga mau mengikut teladan daripada Kristus itu. Dengan apa? Ayat 9, ia memberitakan Injil. Dan di dalam pemberitaan Injil itu, ia rela untuk menderita. Ia rela untuk dibelenggu. Ia rela dianggap sebagai seorang penjahat. Ia melakukan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Tetapi ia dianggap sebagai seorang penjahat. Tetapi apakah Paulus berhenti di situ? Tidak. Karena ada satu keyakinan bagi dia, Bapak, Ibu, dan Saudara. Walaupun orang lain berusaha untuk melakukan penganiayaan, melakukan penghambatan terhadap apa yang ia lakukan. Tapi ia berkata, firman Allah tidak bisa dibelenggu. Kuasa firman Allah itu tidak bisa dihentikan. Kita boleh dihambat dalam pemberitaan Injil oleh karena kondisi bangsa kita dan lain sebagainya. Tapi ingat, kuasa firman Allah itu tidak bisa dibatasi oleh kuasa apapun di dunia ini. Firman Allah itu punya otoritas. Firman Allah itu punya kuasa. Ia mampu untuk mengubah setiap orang. Paulus yang seorang yang keras dengan latar belakang Farisinya. Tetapi oleh karena firman Allah, ia bisa diubahkan dalam hidupnya. Jadi dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita fokus dalam tugas pelayanan kita, jangan kita kecewa misalkan ada penolakan. Jangan kecewa untuk hal itu. Itu hal yang biasa. Sebagai seorang pengikut Kristus, jangankan kita, Yesus Kristus sendiri pernah mengalami penolakan. Tapi kita harus menghadapi itu dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena kita memberitakan kabar sukacita. Kita memberitakan firman. Dan firman Allah itulah yang berkuasa, bukan kita. Firman Allah itulah yang mengubah setiap orang, bukan kita. Paulus berkata bahwa bagaimanapun mereka mencoba menghalangi Paulus, tapi firman Allah tidak bisa dibelenggu. Itulah sebabnya ia terus berjuang dengan sepenuh hati di dalam pelayanan-pelayanan seperti itu. Kenapa? Ia mengerti bahwa dari banyak orang yang mendengar itu, pasti ada umat-umat pilihan Allah di antara mereka. Ada orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Dan orang-orang yang dipilih oleh Allah itulah yang akan menanggapi kebenaran-kebenaran firman Allah itu. Ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, maka dibelenggu seperti seorang penjahat.
Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Ayat 10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Jadi pendorong bagi kita Bapak, Ibu, dan Saudara dalam tugas itu adalah karena di dalam hal ini, di antara orang-orang itu, ada umat Allah yang telah dipilih oleh Tuhan. Nah, itulah sebabnya Tuhan mengutus kita, Tuhan memanggil kita untuk memberitakan kabar itu kepada mereka, agar mereka mendengar tentang berita keselamatan yang datangnya dari Tuhan, supaya orang-orang pilihan mendapatkan keselamatan ya, dalam Kristus Yesus. Allah tidak menetapkan umat pilihannya untuk ditimpa murka, tetapi untuk memperoleh keselamatan. Ya. Penderitaan Paulus adalah sebuah sukacita dalam hidupnya ketika orang-orang pilihan Allah bisa menikmati keselamatan. Sukacita kita Bapak, Ibu, dan Saudara, walaupun kita mengalami banyak rintangan, tetapi ketika orang-orang yang kita layani, mereka menikmati anugerah keselamatan. Mereka mengenal Kristus dalam hidup mereka. Mereka tahu siapakah Yesus itu. Iman mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Itu sebuah sukacita yang luar biasa yang boleh kita dapatkan. Kemudian apa yang Rasul Paulus ingatkan lagi kepada Timotius di dalam bagian ini. Ya. Hal yang lain yang digunakan Rasul Paulus untuk mendorong Timotius adalah sebuah harapan untuk masa yang akan datang. Apa itu? Yaitu hidup bersama dengan Tuhan. Dikatakan ayat 11, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Ya, ada pengharapan masa depan kita. Kalaupun kita akhiri kehidupan di tengah-tengah dunia ini, pada waktunya kita akan hidup bersama dengan Tuhan untuk selamanya. Dan tidak berhenti sampai di situ. Kenapa kita harus bertekun? Ayat 12, bahwa dikatakan, kita pun akan ikut memerintah bersama dengan Dia. Ya. Memerintah bersama dengan Tuhan pada waktunya. Ini bukan sekarang, tetapi ini pada akhir zaman. Orang-orang percaya akan diberikan otoritas memerintah bersama dengan Kristus. Maka apa yang dilakukan di sini Bapak, Ibu, dan Saudara? Diingatkan kepada Timotius, diingatkan kepada kita. Jangan sekali-sekali kita menyangkal Dia. Jangan sekali-sekali kita menolak Dia. Jangan sekali-sekali kita tidak mengakui Kristus di hadapan umat manusia. Ketika orang-orang lain bertanya kepada kita, kita harus benar-benar juga menyatakan bahwa kita adalah orang Kristen. Kita adalah orang pengikut Kristus. Kita punya Tuhan. Kita percaya Yesus. Jangan seperti Petrus. Ketika ia ditanya, ia menyangkal hal demikian. Tapi kita yang telah mendengar, kita harus berani berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan menyangkal Dia. Karena dikatakan di sini, Ia adalah Allah yang setia. Walaupun kita tidak setia, Ia tetap setia. Ya, dalam pengertian di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa bagi orang yang mengaku Dia, maka mereka akan mendapatkan mahkota kehidupan. Tapi bagi mereka yang menolak Dia, menyangkal Dia, maka Ia tetap setia. Yaitu apa? Akan memberikan hukuman bagi mereka yang menolak Dia.
Jadi sungguh berbahagia kita kalau pada hari ini kita masih memelihara iman kita di dalam Kristus. Dan harapan kita, mari terus memegang iman percaya kita itu sampai pada akhirnya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami boleh belajar firman-Mu pada saat ini. Tuhan, ada banyak hal yang boleh kami hadapi dalam hidup ini. Tapi Engkau ingatkan kami lewat firman-Mu agar senantiasa tetap setia, karena Engkau adalah Allah yang setia. Walaupun banyak penderitaan, tetapi kami boleh tetap mengikut teladan daripada Kristus yang rela berkorban demi keselamatan kami. Terima kasih Bapa di surga, pimpin jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka mengikut akan Kristus. Biarlah melalui apa yang telah kami pelajari pada sore hari ini, boleh memberkati kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Sampai bertemu di minggu yang akan datang.